Selain kelima tersangka tersebut, penyidik juga telah menetapkan satu orang DPO berinisial FI yang berperan memerintahkan tersangka MNF untuk membuat PT STS sebagai merchant pada penyedia jasa pembayaran. Lima tersangka WK, 45 tahun, karyawan swasta, diamankan di wilayah Surabaya pada tanggal 25 Desember 2025. Peran tersangka WK merupakan Direktur PT ODI, di mana perusahaan tersebut yang menjalin kerjasama dengan merchant-merchant luar negeri yang beroperasi di bidang perjudian online. Barang bukti yang diamankan dari tersangka WK adalah 1 unit handphone, 1 unit laptop, 3 unit token bank, 2 buah stempel perusahaan, 2 kartu NPWP, 5 bundel akta perusahaan, dan 45 dokumen legalitas PT yang dilakukan pembuatan oleh yang bersangkutan. Selain kelima tersangka tersebut, penyidik juga telah menetapkan satu orang DPO berinisial FI yang berperan memerintahkan tersangka MNF untuk membuat PT STS sebagai merchant pada penyedia jasa pembayaran. Kami perlu jelaskan juga mengenai modus operandi para tersangka, yaitu dengan mendirikan perusahaan ataupun perusahaan-perusahaan fiktif menggunakan identitas dan dokumen palsu untuk menjadi direksi yang kemudian digunakan untuk membuka rekening bank, rekening-rekening atas nama perusahaan fiktif yang kemudian didaftarkan sebagai merchant pada penyedia jasa pembayaran untuk memfasilitasi transaksi pemain di 21 website perjudian online tersebut. Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 82 dan atau pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang tindak pidana transfer dana, dan atau pasal 3, pasal 4, pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan atau pasal 303 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP 1946 yang disesuaikan dengan pasal 426 ayat 1 huruf B dan C junto pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Disampaikan juga kepada rekan-rekan media bahwa penyidikan tindak pidana tidak berhenti di sini, artinya masih dalam pengembangan kami mendalami keterlibatan pihak-pihak lain, terutama pihak yang memfasilitasi pembuatan dokumen perusahaan fiktif yang terlibat praktik perjudian online di Indonesia. Kemudian rekan-rekan media yang terhormat, kasus yang berhasil kami ungkap berikutnya adalah terkait dengan perkembangan penanganan LHA yang berasal dari PPATK. Bahwa penindakan terhadap praktek perjudian online, Direktorat Cyber Barreskrim Polri secara prosedural dan berkelanjutan menerima dukungan data intelijen keuangan berupa laporan hasil analisis transaksi dari PPATK. Data intelijen keuangan tersebut kemudian sebagai instrumen hukum khusus untuk melakukan mekanisme peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2013, yang langkah ini diambil sebagai solusi hukum untuk melakukan perampasan aset hasil kejahatan yang dilakukan dalam kaitannya perjudian online. Kemudian juga saat ini Direktorat Cyber Barreskrim Polri menangani 3 laporan polisi melalui mekanisme Perma Nomor 1 Tahun 2013
dengan total penyitaan 37.650.717.250 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Jadi LHA-nya dari PPATK kita rinci menjadi 3 laporan polisi dengan penyitaan yang ada di depan sebanyak 37 miliar sekian. Yang pertama laporan polisi nomor LPA 9 Romawi 2022 Direktorat Cyber Barreskrim Polri yang berkaitan dengan website judi online Slotter, Olympus, Gacor, Maxwin, Kakek Slot, Panda Slotter, NLX King Cobra, DP Maxwin. Kepada rekan-rekan media, dalam penanganan laporan polisi ini telah dilakukan 3 tahap penyitaan, yaitu pada tahap pertama dan kedua telah dilaksanakan pada April dan Juli 2025, dan penyitaan tahap ketiga yang saat ini kami sampaikan kepada rekan-rekan sebesar 33.817.318 rupiah dari 142 rekening. Kemudian yang kedua, laporan polisi nomor LPA 10 3 Romawi 2025 SPKT Barreskrim Polri tanggal 23 Juli 2025 yang berkaitan dengan website judi online Kedai 69. Melakukan penyitaan sebesar 92.645.089 rupiah dari 15 rekening. Kemudian ketiga, laporan polisi nomor LPA 23 7 Romawi 2025 SPKT Barreskrim Polri tanggal 23 Juli 2025 yang berkaitan dengan website judi online Abadi Cash. Yang penyitaan sejumlah 3.687.355.000 dengan 843 rupiah dari 30 rekening dan aset fisik yang juga kita lakukan penyitaan antara lain adalah 2 unit kendaraan roda 4 dengan estimasi nilai aset 2.664 juta rupiah dan 1 unit ruko dengan estimasi nilai aset 1.827.744.000 rupiah. Disampaikan juga kepada rekan-rekan media untuk barang bukti uang tunai yang ini sudah dilakukan penetapan oleh pengadilan, sehingga jumlah total dari konferensi pers pada hari ini adalah 96.777.881 rupiah. Kemudian kepada rekan-rekan kami sampaikan perkembangan seluruhnya LHA PPATK di tahun 2025 sampai dengan 2026 Januari ini, yaitu 51 laporan hasil LHA analisis PPATK yang 17 LHA diterima langsung oleh Cyber Barreskrim Polri dan 34 LHA yang merupakan limpahan dari Direktorat Eksus Barreskrim Polri dan ditangani oleh Cyber Barreskrim Polri. Bahwa terhadap 51 LHA tersebut pihak PPATK telah melakukan penghentian sementara transaksi terhadap 5.961 rekening yang terindikasi menampung dana judi online dengan nilai total saldo saat penghentian tersebut mencapai 255 miliar rupiah. Perkembangan dari 51 LHA tersebut, penyidik Barreskrim Polri telah menindaklanjuti dengan menerbitkan 25 laporan polisi dengan rincian 24 LP dengan penerapan Perma 1 2013, kemudian juga 1 LP dilakukan proses menggunakan mekanisme reguler dengan penetapan tersangka.